DPR dan pemerintah sepakat biaya haji turun 2 juta. Prabowo minta Polri berantas narkoba dan judi online. Menhub dan Komisi 4 lepas liarkan 210 tukik. Operasi polisi Brazil tewaskan 60 orang anggota geng. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tia Radianti. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh sepakat untuk menurunkan biaya haji sebesar 2 juta untuk per jemaah. Penurunan biaya haji ini dipastikan tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah haji. Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji menyepakati biaya haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta rupiah. Hal tersebut disepakati melalui rapat Panja DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang mengatakan, dengan adanya penurunan biaya haji dipastikan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Marwan memastikan pelayanan yang diberikan kepada para jamaah haji berupa kualitas terbaik, seperti dari segi konsumsi, pemondokan hingga transportasi. Komisi 8 beserta pemerintah sudah menetapkan BPIH untuk haji tahun 2026. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Beban jamaah ini sebesar 62%. Kemudian bila dibanding dengan tahun lalu, ada beberapa penurunan yang bisa dilakukan dalam pembahasan kali ini sekitar sebesar 2.800.000 sekian. Alhamdulillah pembahasan kali ini luar biasa karena kita butuh cepat, butuh penetapan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita membahas dalam 1 hari 1 malam. Bila dibanding tahun lalu ada penurunan sekitar 2 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah penurunan pembiayaan 2 juta lebih ini menjadi terabaikan pelayanan di tengah kurs yang semakin tinggi dibanding tahun lalu, luar biasa dibanding tahun ini. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi berupa pesawat, kemudian jamaah yang akan terus-menerus berputar di tengah ibadah di haram, kemudian nakobah perpindahan jamaah dari bandara ke tempat-tempat hotel, dari hotel ke Ar-Musna, itu semua kita kunci dengan kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itulah yang terbaik buat jamaah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyambut baik kesepakatan perihal penurunan biaya haji sebesar 2 juta. Menurutnya, penurunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik datang bagi calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kini pemerintah bersama Komisi 8 DPR resmi menyepakati untuk menurunkan biaya haji sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil dengan menetapkannya biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, hal ini bentuk upaya Presiden Prabowo agar para jemaah haji dapat sejahtera. Selain itu, penurunan juga dilakukan sebagai upaya keras dengan menyisir pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi efisien yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan, hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa pos-pos yang dianggap inefisiensi. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR, Marwanda Sopang, meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jemaah haji dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Marwan mengatakan klinik hingga rumah sakit Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi dengan bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Komisi 8 DPR memastikan pusat klinik haji untuk jamaah dari Indonesia akan tetap beroperasi. Namun dengan beroperasinya klinik haji tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya rumah sakit atau klinik Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi. Nantinya kesepakatan antar kedua negara, pemerintah Indonesia akan menempatkan dokter atau supervisi. Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi. Tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi. Jadi rumah-rumah sakit kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, pos-pos klinik itu masih berjalan. Asalkan ada pihak Saudi, dengan sendiri Indonesia itu tidak boleh. Maka kita membuat keputusan kita, segera pemerintah kita, Menteri Haji untuk melakukan koordinasi. Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita, dan sepertinya sudah ada kesepakatan mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menyusun rencana kerjasama operasi atau KSO dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi. Memang pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak memperkenankan operasi rumah sakit atau klinik di luar fasilitas yang berizin di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan Komisi 8 melakukan beberapa pembicaraan rencana KSO, kerjasama operasi dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia. Jadi nanti rumah sakit ini
akan KSO dengan kita, kerjasama operasi. Jadi KKHI kita punya KKHI di Mekah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal. Pun demikian nanti rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita. Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong misalnya seperti mobile emergency unit. Termasuk kami mulai melakukan penjajakan agar rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu juga meng-hire tenaga kesehatan kita, baik itu dokter maupun perawat. Daniel memastikan pemerintah akan mengoptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal. Ia juga mengajak para pemuda meneladani semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu bangsa. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal. Seruan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat para pemuda tahun 1928 yang telah meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam keterangannya melalui video yang ditayangkan pada Selasa 28 Oktober 2025, Prabowo mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat juang dari para pendahulu. Presiden Prabowo menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus diwujudkan dalam kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Ia menekankan pentingnya kontribusi aktif generasi muda dalam membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berkepribadian kuat. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Lebih lanjut, Prabowo menyoroti peran penting pemuda sebagai penggerak utama kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Presiden optimistis generasi muda mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, sejahtera, dan disegani dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 13.514 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo optimistis target 82,9 juta penerima manfaat program MBG akan tercapai hingga akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Rapat membahas perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional dan menjadi forum bagi Presiden untuk memantau capaian program yang sedang berjalan.
Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis. Hingga kini tercatat 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sementara penyerapan anggaran MBG telah mencapai 50%. Dadan menyatakan optimisme terhadap tercapainya target penerima manfaat MBG hingga akhir tahun. Keyakinan ini didasarkan pada pelaksanaan program di lapangan, termasuk peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap hari. Diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing, dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing dan khusus terkait makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan, dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta, dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%, dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200, dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta, dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu, meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional memastikan akan mengaudit sistem tata ruang, sertifikat hingga bangunan yang ada di sepanjang sempadan dan sungai kawasan Jabodetabek. Hal ini dimantapkan jelang langkah cepat mitigasi potensi bencana banjir di kemudian hari. Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menjelaskan, langkah pemeriksaan secara audit ini usai terhentinya pasca banjir beberapa waktu lalu. Menurut Nusron, langkah audit ini difokuskan bagi sempadan sungai dan danau di kawasan yang berpotensi banjir secara masif, seperti aliran Cisadane, Citarum, Ciliwung, dan lain sebagainya. Secara waktu, proses audit ini akan diproyeksikan terjadi dalam waktu dekat, menyusul target yang telah ditetapkan yakni periode Januari hingga Februari 2026. Diketahui Kementerian ATR BPN juga tengah memeriksa lokasi lahan tanah yang dibentuk menjadi sertifikat agar dapat dibatalkan segera. Dalam waktu dekat ini kita target sebelum Januari-Februari, karena biasanya banjir itu terjadi pada Januari-Februari di kawasan Jabodetabek ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan yang sempat terhenti pasca banjir. Apa itu? Audit tata ruang dan audit sertifikat dan audit bangunan yang ada di sepanjang sepadan sungai dan danau, yang sungai itu akan diperkirakan menjadi tempat potensi banjir yang sangat strategis. Apakah Ciliwung, apakah mana lagi Bu? Sungai Cisadane, Cikinas, Citarum dan sebagainya yang ada di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Sehingga nanti kita bisa melakukan mitigasi banjir jauh-jauh hari. Ini mumpung banjirnya masih jauh, kita antisipasi dari sekarang. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kabar baik datang dari Satuan Tugas Penanganan Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 melaporkan perkembangan signifikan proses dekontaminasi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Ketua Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krisna Hasibuan menyatakan seluruh area terdampak kini telah dinyatakan aman, meski belum sepenuhnya dinyatakan clear and clean dari paparan bahan radioaktif Cesium-137. Satgas Penanganan Kontaminasi CS137 yang melibatkan BRIN, Bapeten, dan sejumlah instansi terkait telah menyelesaikan proses relokasi 92 warga dari zona merah di Kampung Barengkok dan Desa Sukatani, Cikande, Serang, Banten.
Satgas juga melaporkan bahwa sebanyak 22 pabrik dan 13 titik lokasi lapak besi di kawasan industri modern Cikande telah dinyatakan clear and clean setelah proses dekontaminasi selesai. Sementara itu, sebanyak 426,8 ton material yang terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara di bawah pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada paparan baru. BRIN juga telah memasang mesin Radiation Portal Monitor atau RPM di pintu keluar kawasan industri dan lebih dari 35.000 kendaraan yang melintas sejak awal Oktober. 47 kendaraan sempat terdeteksi paparan cesium 137, namun seluruhnya telah didekontaminasi dan dinyatakan aman. Lokasi yang masih dalam proses dekontaminasi ditangani dengan metode cementing untuk memastikan tidak ada paparan radiasi ke lingkungan sekitar. Total 426,8 ton material terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara, yaitu di pabrik PT Peter Metal Technology dengan pengawasan sangat ketat. Sebagai langkah untuk mencegah dan melokalisir penyebaran kontaminasi, Satgas juga telah memasang mesin RPM (Radiation Portal Monitor) yang dimiliki oleh BRIN di pintu keluar kawasan industri sejak tanggal 1 Oktober. Nah, sampai tanggal 28 Oktober ya, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 28 Oktober, tercatat terdapat 35.186 kendaraan, yang kebanyakan itu adalah truk, yang telah melalui RPM tersebut, di mana terdeteksi 47 kendaraan terpapar CS137. Kendaraan-kendaraan tersebut langsung ditempatkan di lokasi khusus untuk selanjutnya dilakukan dekontaminasi, dan sudah selesai semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiadi, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David John Hurley di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Rabu 29 Oktober 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral, khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama antar militer kedua negara. Pertemuan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dengan Gubernur Jenderal Australia David John Hurley di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta membahas sejumlah agenda strategis dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Keduanya sependapat untuk terus meningkatkan hubungan antar militer yang selama ini telah terjalin baik, termasuk melalui program latihan bersama dan pertukaran pengetahuan antar personel. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Frege Wenas menjelaskan, Australia juga menunjukkan kesiapan untuk memberikan dukungan dalam bidang kesehatan militer, khususnya dalam pelatihan penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan. Frege mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas personel TNI dalam mendukung misi-misi kemanusiaan dan meningkatkan hubungan strategis antar kedua negara. Ada beberapa pembahasan juga terkait bagaimana hubungan bilateral yang ada saat ini antara Indonesia dan Australia, dan keduanya berharap ada peningkatan hubungan antara militer dengan militer yang sejauh ini sudah terjalin dengan baik untuk terus ditingkatkan. Kemudian juga bagaimana Australia harapannya nanti bisa juga memberikan support dalam konteks latihan, khususnya dalam konteks kesehatan militer atau kedokteran militer, di mana diperlukan dalam operasi-operasi penanggulangan bencana maupun dalam konteks operasi bantuan kemanusiaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kunjungan mantan Gubernur Jenderal Australia David John Hurley ke kantor Kementerian Pertahanan Jakarta membawa pesan penguatan hubungan kedua negara di bidang pertahanan dan kemanusiaan. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Frege Wenas menyampaikan apresiasi terhadap bidang pertahanan Indonesia. Dalam pertemuannya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memaparkan perkembangan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia, termasuk pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Langkah tersebut mendapat apresiasi langsung dari mantan Gubernur Jenderal Australia David John Hurley yang menilai Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan regional. Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Frege Wenas menjelaskan, kedua pemimpin negara juga membahas kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah, serta meningkatkan dan memperkuat komunikasi
antar personel militer kedua negara. Juga tadi Pak Menhan menyampaikan perkembangan terkini pertahanan Indonesia, khususnya dengan pembangunan satuan yang ada terkait dengan koridor pembangunan, kemudian juga Dewan Pertahanan Nasional yang diapresiasi oleh Jenderal David Herli, termasuk juga komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi pada perdamaian dunia, dan tadi memang disampaikan juga komitmen untuk berkontribusi perdamaian di Timur Tengah saat ini. Dan tentunya kedua pimpinan tadi juga menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi. Jadi walaupun sudah tidak menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata maupun Gubernur Jenderal, tapi komunikasi yang dibangun. Makanya berharap apa yang sudah dicontohkan oleh beliau berdua ini juga bisa ditingkatkan, hubungan people to people contact antara personel militer ini bisa ditingkatkan sehingga nantinya juga bisa membantu ketika hubungan secara formal yang dibahas ataupun perlu ditingkatkan dalam hubungan antar negara ataupun antar kementerian pertahanan ataupun antar militer. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Lawatan bilateral Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala menggelar lawatan bilateral ke Hong Kong pada 24 hingga 27 Oktober 2025. Sejumlah agenda kegiatan dilakukan, diantaranya bertemu dengan agensi-agensi yang ada di Hong Kong, pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia, serta menyapa komunitas PMI yang ada di sana. Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Hong Kong dalam perlindungan lebih dari 160.000 pekerja migran Indonesia. Selamat pagi Sobat Migran Tanah Air. Hari ini kami sedang ada kunjungan kerja di Hong Kong melihat para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Kemarin Alhamdulillah selama 2 hari kita telah melakukan berbagai aktivitas, bertemu dengan para agensi-agensi yang ada di Hong Kong, lalu kemudian kita ada pertemuan bersama komunitas pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Tepatnya kita laksanakan di Ramayana Hall di KJRI kita. Lalu kemarin kita sempat menyapa para komunitas-komunitas PMI kita pada hari Minggu waktu Hong Kong di Victoria Park untuk melihat beragam aktivitas, beragam kegiatan, dan banyak lagi. Pagi ini saya bersama atase ketenaga kerjaan kita yang ada di KJRI Hong Kong, Mbak Tantri, kemudian saya dibersamai Pak Surpulus dan Pak Direktur Mangiring Sinak. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Menkyu dan Menhut sepakat kejar setoran pajak dari hutan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto menyaksikan dan memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian RI di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun rupiah dari periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kepolisian RI memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba seberat 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat menghitung barang bukti dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau reader. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabu, ganja, hingga etomidet dibungkus dengan plastik dan kardus.
Ada juga tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik. Sejumlah barang bukti tersebut dipajang untuk diperlihatkan kepada Prabowo. Kemudian secara simbolik Presiden Prabowo memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insinerator. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bangga karena Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan 214,8 ton barang bukti kasus narkoba. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba ini, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bangga karena Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan 214,8 ton barang bukti kasus narkoba. Sigit mengatakan kehadiran Prabowo di luar ekspektasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan laporan di hadapan Presiden Prabowo bahwa Polri berhasil memusnahkan 214,84 ton narkoba yang nilainya dengan pemusnahan barang bukti narkoba, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba juga dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dalam kurun waktu 1 tahun, pemerintahan Prabowo Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 204,84 ton. Polri juga telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia dan 118 diantaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba. Di bidang penegakan hukum, Polri melakukan tindakan tegas dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran gelap narkoba, baik yang tergabung dalam jaringan nasional maupun internasional. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka, serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Jumlah tersebut apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan 29,37 triliun rupiah. Lebih lanjut, Sigit menyebutkan Prabowo juga menyatakan siap hadir untuk menyaksikan pengungkapan kasus narkoba besar. Kapolri mengatakan hal itu membuat jajaran Polri semakin semangat untuk memberantas narkoba. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama Polri dalam penegakan hukum. Ketiganya adalah pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Saat memberikan sambutan dalam acara pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 29 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama yang harus menjadi fokus Polri dalam penegakan hukum, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Ia juga menekankan pentingnya memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan perbatasan untuk mencegah masuknya barang selundupan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti ancaman serius dari jaringan narkoba internasional yang kini menggunakan teknologi canggih termasuk kapal selam untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat dari berbagai ancaman tersebut. Mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan,
di ribuan pelabuhan tikus. Saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps merah putih, korps NKRI. Kegiatan pemusnahan narkoba ini menjadi simbol 1 tahun pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Prabowo. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 214,84 ton narkotika senilai 29,37 triliun rupiah, menangkap lebih dari 65.000 tersangka dari 49.000 kasus, serta mengungkap 22 kasus tindak pidana pencucian uang dengan aset senilai 221,38 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan mencapai 2,1 ton narkotika berbagai jenis, hasil kerjasama antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, dan PPATK. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Samarinda menggelar pemusnahan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 266,6 kg dan puluhan ribu batang rokok ilegal. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda, Selasa 28 Oktober 2025. Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang melibatkan berbagai unsur penyidik seperti Bea Cukai, Balai POM, dan unsur Forkopimda. Tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PPNS, dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan ini kita bicarakan secara seremonial dan itu dapat disaksikan sendiri bahwa banyaknya batang rokok itu berapa ribu. Kemudian ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi standar SNI, dan hari ini semua dihadiri oleh teman-teman unsur Forkopimda dan ada beberapa teman-teman yang dari penyidik PPNS yang berkompeten. Di agenda itu kami laksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 266,6 kg dan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejari Samarinda, Iswan Nur menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 40 perkara narkotika serta 20 perkara tindak pidana umum dan Kamnektibum. Selain sabu, turut dimusnahkan ganja seberat 29,40 gram, 3 butir ekstasi, 12 senjata tajam, 20 unit telepon genggam, dan ratusan barang bukti lain seperti korek api. Untuk rokok ilegal, total yang dimusnahkan mencapai 70.357 batang dari berbagai merek seperti Smith dan Sakura. Dalam kesempatan itu, Kejari Firmansyah juga mengumumkan perubahan penting dalam sistem pengelolaan benda sitaan atau rampasan negara. Menurutnya, tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM kini telah dialihkan ke pihak Kejaksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak.
Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkap besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ditemui usai acara yang digelar di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkapkan besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ini nota kesepahaman macam-macam, pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kepatuhan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi. Dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Berapa Pak potensi income yang bisa dengan penguatan sistem monitoring itu Pak, kira-kira Pak? Bisa banyak sekali, kita hitung banyak aja. Kita belum bisa sebutkan angkanya, udah hitung-hitungan ada tadi tapi nanti 10M. 10 apa? M apa? Miliar. Apa? Untuk potensi penerimaan rupiah. Waduh. Lebih apa ya? Anda main-main ya. Lu ada gua 10 miliar rupiah enggak usah gua kesini. Besar sekali, ya, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan. Jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Nanti juga kalau ada pengembangan karbon karbon kredit, beliau yang lead kan. Saya bilang nanti kerjasama dengan kami juga, kami ada bagian pendalaman sektor keuangan. Kalau di OJK agak lambat ya kami kerjasama antara kami, Kehutanan dan OJK biar lebih cepat lagi. Mungkin mereka perlu insentif tertentu dari pemerintah untuk itu. Jadi kerjasama ini membuka, nota kesepahaman ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas lagi. Artinya sekarang dia bisa telepon saya setiap saat. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut MOU yang dilakukan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. MOU tersebut juga akan membantu dua institusi ini bekerja lebih dekat, erat serta kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang. Jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batu bara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah, selama ini masih belum maksimal ya, mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Termasuk nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa, sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah meluncing
perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Purbaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya, supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan pada negara dan pada rakyat. Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesempatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU. Namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman mengajak seluruh pihak untuk mendukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman pun mendukung langkah penindakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Bea Cukai terhadap impor ilegal. Langkah ini dinilai menegaskan komitmen pemerintah untuk membela dan melindungi UMKM dari serbuan produk impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Maman pun mengajak seluruh pihak terkait dukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Jadi bagi saya silakan maju terus Pak Purbaya, teman-teman Bea Cukai untuk menindak, karena pada akhirnya ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada segala kepentingan, yaitu kepentingan mengamankan kepentingan domestik negara kita. Ini juga dalam rangka untuk mendorong menghidupkan kembali sektor-sektor usaha mikro, usaha kecil menengah yang bergerak di clothing, baju-baju, garment, tekstil, dan segala macam yang kena dampak dengan barang-barang impor ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan pihaknya akan menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun, Salak, Jawa Barat. Menhub menegaskan telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk menangani hal tersebut, termasuk pemberian sanksi. Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak viral usai beredarnya video yang diambil dari citra Google Maps muncul di media sosial. Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk menangani aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut. Sementara itu, Ditjen Gakum Kehutanan juga telah mengambil tindakan tegas dengan memperketat pengawasan, memasang papan peringatan di TWA Gunung Prabu, dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum. Ya, sekali lagi rentang kendali kehutanan ini sangat luar biasa luasnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada yang diadministrasikan oleh kami di Kementerian Kehutanan ini sangat terbatas. Dari segi pendanaan juga terbatas, dan oleh karena itu kami percaya dengan melibatkan KPH di Tapak, maka Karhutla ya kebakaran hutan yang alhamdulillah trennya terus membaik. Kemudian tadi tindakan-tindakan illegal logging yang juga bisa kita antisipasi, atau kalau ada juga tambang di kawasan hutan juga bisa diantisipasi tentunya apabila KPH-nya berdaya. Termasuk satwa ya, tentang satwa, termasuk juga masyarakat adat, perhutanan sosial dan sebagainya. Jadi sekali lagi kerjasama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diserusi. Makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh hasil penyitaan negara termasuk dari kasus narkoba dan korupsi akan dialokasikan untuk pendidikan. Ia menekankan pendidikan sebagai kunci masa depan bangsa dan mengapresiasi kinerja kepolisian dalam memberantas narkoba. Dalam sambutannya usai menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai 29,37 triliun di lapangan Bayangkara, Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruhnya hasil penyitaan negara dari kasus kejahatan, termasuk korupsi dan narkotika, akan dialokasikan untuk pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Prabowo juga menyinggung sebelumnya,
saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi crude palm oil sebesar 13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Presiden memerintahkan agar dana tersebut digunakan untuk menambah beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan dan menekankan pengelolaan dana hasil penyitaan harus bermanfaat langsung bagi pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa. Ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga. Selain itu, Presiden mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap kasus narkotika besar dalam setahun terakhir. Ia menegaskan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan mendorong aparat untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian tinggi. Prabowo menyebut para anggota Korps Bayangkara sebagai pendekar-pendekar hukum yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Gubernur Banten Andra Soni mengunjungi RSUD Malingping, Kabupaten Lebak. Dalam kunjungan itu, Andra menyoroti kondisi ruang tunggu pasien dan meminta agar fasilitas tersebut dibuat lebih layak. Usai meninjau bagian dalam gedung RSUD, Andra mengunjungi ruang tunggu pasien rawat inap yang berada di luar gedung. Ruang tersebut merupakan bangunan setengah terbuka dengan atap. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat tidak mampu di Provinsi Banten mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi. Kebijakan ini mencakup warga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 7 yang dapat memanfaatkan layanan di seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD milik pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan ini disampaikan Andra Soni saat menerima aspirasi masyarakat Malingping terkait kendala penggunaan layanan kesehatan menggunakan SKTM dan BPJS PBI akibat klasifikasi data DTSN yang menempatkan sebagian warga pada desil 6 hingga 10. Aspirasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Gubernur ke Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, Kabupaten Lebak pada Rabu 29 Oktober 2025. Kebetulan juga mendengar dari Pandeglang, dari beberapa lokasi yang sangat jauh datang ke sini. Dan fasilitas perlu ditingkatkan, terus kemudian jumlah dokter juga harus ditambah, dan secara khusus juga saya minta tadi untuk memperbaiki ruang tunggu, dibuat lebih layak dan lebih manusiawi, dan disediakan kipas anginnya. Tugas kita adalah melayani. Rumah sakit ini dibangun tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menanyakan langsung kualitas pelayanan RSUD Malingping kepada pasien dan keluarga yang hadir. Warga menyampaikan bahwa pelayanan tenaga kesehatan dinilai ramah dan baik, namun masih diperlukan penambahan fasilitas tempat tidur karena sering penuh saat jumlah pasien meningkat. Dengan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat desil 1 hingga 7, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk menjamin layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengamanan ketat sambut kedatangan Trump di KTT APEC. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan.
Pemirsa, konvoi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Gyeongju Art Center pada Rabu 29 Oktober 2025 pagi waktu setempat. Menandai kedatangannya untuk menghadiri KTT CEO APEC 2025 yang akan diisi dengan pidato utama Presiden Trump. Konvoi kendaraan berwarna hitam terlihat melaju dalam formasi menuju gedung seni Gyeongju, disempurnakan dengan penjagaan ketat dari petugas keamanan dan pejabat resmi yang menyiapkan kedatangan Presiden AS. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang berlangsung hingga awal November, menghadirkan para pemimpin bisnis global dan kepala negara untuk membahas perdagangan, teknologi, dan kerjasama regional. Kedatangan Trump menarik perhatian publik, terutama karena ada antisipasi tinggi terhadap pertemuan sampingan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin Asia Pasifik lainnya. Pengamanan di seluruh kota Gyeongju diperketat dengan ribuan petugas dan sistem pengawasan modern yang dikerahkan. Jalan-jalan di sekitar Gyeongju Art Center ditutup sejak pagi, sementara warga dan wisatawan terlihat berkumpul untuk menyaksikan konvoi Presiden AS yang melintas. KTT CEO APEC 2025 dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 31 Oktober sebelum dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin negara pada 1 November yang akan membahas kerjasama jangka panjang dan pertumbuhan bersama di wilayah Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Dekrenas RI, Selvi Gibran Rakabuming, meninjau UMKM dan batik motif di Kabupaten Bandung dalam rangka Hari Batik Nasional 2025. Kunjungan ini sekaligus mendorong pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Ketua Umum Dekrenas RI Selvi Gibran Rakabuming mengajak UMKM batik Kabupaten Bandung untuk melestarikan batik motif Kina sebagai identitas khas Sunda. Kunjungan Selvi ke MPP Kabupaten Bandung pada 22 Oktober 2025 juga menjadi bagian kegiatan komunitas Seruni. Didampingi Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Bandung Emma DT Permanawati serta Bupati Dadang Supriyatna, Selvi meninjau Gria Dekranasda yang menampilkan produk UMKM lokal, termasuk batik, tenun, dan kuliner tradisional. Ibu Selvi menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum Hari Batik Nasional 2025 sekaligus mendukung ekonomi rakyat melalui pelestarian budaya dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Ia mengapresiasi kolaborasi Dekranasda dan pemerintah daerah serta mendorong generasi muda menjaga warisan budaya sebagai sumber kebanggaan dan kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project di Pluit yang ditargetkan selesai pada 2027 dan melayani sekitar 1 juta penduduk. Ia menegaskan proyek pengelolaan air limbah bawah tanah ini penting untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan, meski sering dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kemacetan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP di zona 1 Pluit Jakarta Utara. Proyek yang dimulai tahun 2023 ini ditargetkan selesai pada 2027 dan akan mampu melayani sekitar 220.000 rumah tangga atau 1 juta penduduk. Menurutnya, pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu ini sangat strategis untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini pekerjaan serupa ada di zona 0 Setiabudi dan zona 1 Pluit, sementara zona 6 akan segera dimulai. Meski dikeluhkan karena menimbulkan kemacetan, Pramono menegaskan proyek tersebut adalah proyek bawah tanah dengan kedalaman 20-30 meter, sehingga akan memberikan dampak besar bagi pengelolaan air limbah dan air bersih di Jakarta. Dimulai dari tahun 2023 dan harapannya akan bisa di tempat ini yang zona 1 ini selesai di tahun 2027. Dan tempat ini akan bisa memberikan aliran kepada 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk. Sebenarnya proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik. Sekarang yang sudah selesai baru di zona 0 yang ada di Setiabudi dan zona 1 di sini, dan kemudian akan dimulai di zona 6. Saya tahu bahwa proyek yang seperti ini banyak sekali mendapatkan komplain kritik dari publik, terutama masalah kemacetan lalu lintas. Setelah saya lihat sendiri, saya tahu bahwa proyek ini ternyata bekerjanya di bawah. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Beralih ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi SMA N1 Pandaan yang berhasil melakukan panen hasil program School Food Care atau SFC. Program School Food Care menjadi upaya konkret meningkatkan gizi siswa dan kemandirian pangan maksud kami di sekolah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan panen hasil program School Food Care di SMA Negeri 1 Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada Senin 28 Oktober 2025. Program ini merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kemandirian pangan di lingkungan sekolah. Khofifah menyampaikan bahwa program School Food Care sejalan dengan rencana pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui pemenuhan gizi yang baik. Kegiatan panen di SMA Negeri 1 Pandaan ini menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mengelola lahan produktif seperti kebun pisang, budidaya sayuran, dan kolam ikan sebagai sumber protein siswa. Program tersebut juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar urban farming, pengelolaan tanaman, dan edukasi tentang pola makan bergizi secara langsung di lingkungan sekolah. Khofifah pun mengapresiasi kreativitas dan kolaborasi sekolah dalam memastikan keberlanjutan program. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga bumi bagi generasi mendatang. Hanif menekankan pentingnya pemulihan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama, termasuk melalui upaya konkret di hulu daerah aliran Sungai Ciliwung yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan fungsi ekosistem di Hulu Das Ciliwung. Kawasan ini memegang peran vital bagi kehidupan lebih dari 3,5 juta orang di sekitarnya. Lewat pendekatan holistik, pemerintah melakukan penanaman pohon hingga pembangunan embung strategis untuk mengembalikan alur air Sungai Ciliwung. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem dan menunjang keberlanjutan sumber daya air. Semua hari ini kita ingin menjadikan momentum Sumpah Pemuda ini untuk merefleksi upaya-upaya kita di dalam kerangka pemulihan lingkungan hidup. Tadi kita sudah sama paham bahwa triple planetary crisis benar-benar sudah terjadi dan ekosistem hulu, ekosistem puncak memiliki peran yang sangat vital untuk ekosistem di bawahnya. Kita sampaikan 42,6 ribu hektar Das Ciliwung ini dihuni lebih dari 3,5 juta orang. Jadi ini angka yang sangat berat untuk suatu daerah aliran sungai. Diperlukan kehati-hatian kita semua, diperlukan kesungguhan kita semua untuk merekonstruksi semua kebijakan yang telah kita lakukan atau merencanakan kebijakan yang akan kita lakukan. Sehingga landasan mengembalikan fungsi dari tata lingkungan ini menjadi sangat penting. Kami mencoba mensimulasikan beberapa modeling di dalam rangka mengembalikan alur air Sungai Ciliwung ini bisa kita tangani dengan baik. Hanif juga mengapresiasi peran aktif 53 komunitas Ciliwung dari hulu hingga hilir yang secara konsisten menjaga dan memelihara Sungai Ciliwung. Menteri LH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan alam. Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup harus terus diwujudkan melalui tindakan nyata, karena setiap orang adalah bagian dari solusi dalam memulihkan bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Komisi 4 DPR RI melepas liarkan 200 ekor tukik dan 10 penyu di Pantai Sabah, Kabupaten Gianyar, Bali. Pelepas liaran dilakukan untuk mendukung kelestarian satwa ataupun pelestarian satwa yang dilindungi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto melakukan pelepasan 10 penyu dan 200 tukik di Pantai Sabah, Gianyar, Bali. Dalam kesempatan itu, Raja Juli dan Titik Soeharto juga turut mengajak anak-anak di sekitar lokasi untuk ikut serta dalam pelepasan tukik. Pelepasan tukik menjadi simbol nyata kolaborasi dalam upaya pelestarian ekosistem laut dan satwa dilindungi di Indonesia. Setiap tukik yang dilepaskan merupakan bagian dari masa depan laut Indonesia. Hal itu karena penyu merupakan salah satu penjaga dan penyeimbang ekosistem laut. Selain itu, aksi ini juga sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi satwa laut yang dilindungi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam membangun budaya pilah sampah sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2025 di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan hijau. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa melalui gelaran ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menerapkan budaya memilah dan memilih sampah sejak dini. Bahkan tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan impres terkait mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita memulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini. Dan alhamdulillah Pak Presiden pun dari awal sudah mengingatkan kita semua sudah fokus tangani sampah, dan beliau sudah mengeluarkan instruksi Presiden untuk mengizinkan kita mengonversi sampah menjadi listrik. Dengan mengusung semangat Habitat for Humanity dan Sustainable Cities, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perayaan ini juga menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan ketahanan energi di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Hal ini disampaikan Dodi pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2025 Kementerian Pekerjaan Umum di SRMA 13 Sentra Pangudi Luhur Bekasi pada 27 Oktober 2025. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Peringatan Hari Habitat Dunia ini menegaskan bahwa pembangunan kota yang manusiawi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran sosial dan budaya lingkungan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Dodi pun menekankan pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat. Melalui edukasi kepada siswa di sekolah rakyat, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, diantaranya memilah sampah, mendaur ulang, dan menciptakan nilai dari hal yang dianggap tidak bernilai. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita memulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini. Program kerja ini merupakan bagian dari setahun bekerja bergerak berdampak dalam menjalankan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri rakor sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada 27 Oktober 2025. Menkop mengungkapkan dalam rapat, Menteri Dalam Negeri menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan fisik gerai dan sarana pendukung KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Strategis Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diselenggarakan pada Senin 27 Oktober 2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh sekda dan bapeda dari seluruh Indonesia.
Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram, Menteri Koperasi RI @ferry.juliantono dalam rapat, Menteri Dalam Negeri menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan fisik gerai dan sarana pendukung KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Ada acara rapat koordinasi sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih. Tadi dihadiri oleh seluruh Sekda, Bapeda seluruh Indonesia. Pak Menteri Dalam Negeri mendukung penuh percepatan pembangunan fisik, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa Merah Putih. Langkah-langkah ini dinilai menunjukkan sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk memastikan koperasi benar-benar menjadi pilar utama ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pembangunan rumah susun bagi prajurit Yon Pomat Jongkol yang baru diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan rusun ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dan pimpinan TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga besar Yon Pomat. Pembangunan rumah susun di Kompleks Yon Pomat Jonggol menjadi wujud nyata perhatian pemerintah Indonesia, pimpinan TNI Angkatan Darat, dan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit dan juga keluarganya. Dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana, fasilitas yang juga lebih nyaman dan lengkap diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan harmonis bagi keluarga prajurit. Menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan semangat prajurit Yon Pomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Pembangunan rusun ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah Republik Indonesia dan pimpinan TNI Angkatan Darat serta pimpinan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit Yon Pomat Puspomat. Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomat Puspomat dan keluarganya dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan, sehingga dapat menambah motivasi para prajurit Yon Pomat Puspomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Adapun rusun yang baru diresmikan dihuni sebanyak 44 kepala keluarga dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk rem, akses, dan juga kamar mandi khusus. Dari Jonggol, Jawa Barat, Jiana Bila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Israel Hamas saling serang di tengah gencatan senjata. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa dari mancanegara. Ketegangan kembali terjadi meledak di jalur Gaza setelah 2 minggu gencatan senjata dimulai. Pasukan Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah, menyusul insiden penembakan yang diduga dilakukan dari pihak Hamas. Sementara itu, Hamas menuduh Israel melanggar perjanjian damai dan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera. Pasukan Israel melancarkan rangkaian serangan ke jalur Gaza pada Selasa malam waktu setempat. Tentara Israel mengatakan serangan dilancarkan setelah pasukannya ditembaki di bagian selatan Gaza. Sementara itu, Hamas mengumumkan akan menunda penyerahan jenazah salah seorang sandera, sebuah langkah yang langsung memicu kemarahan pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan kuat terhadap Gaza setelah Israel menuduh Hamas menyerahkan hanya potongan tubuh sandera, bukan jenazah penuh yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dalam perjanjian tersebut, Hamas diwajibkan mengembalikan seluruh sandera yang masih ditahan secepatnya. Serangan Israel menyasar beberapa kawasan termasuk Gaza City dan Khan Younis. Menurut otoritas kesehatan Gaza, terdapat 7 warga Palestina tewas termasuk 2 anak-anak. 2 korban dibawa ke rumah sakit Shifa di Gaza City, sementara 5 lainnya tewas akibat serangan terhadap sebuah kendaraan di Khan Younis. Di waktu yang sama, terjadi insiden baku tembak di kota Rafah. Pihak militer Israel mengatakan pasukannya ditembaki dan membalas serangan. Namun Hamas membantah terlibat dalam insiden tersebut
dan menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata. Pertempuran ini menjadi ujian terberat bagi gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Mediator internasional termasuk Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat kini berusaha keras untuk mencegah kegagalan perjanjian damai yang baru saja dicapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan polisi dan tentara Brazil melakukan operasi terpadu melawan geng Red Command di Rio de Janeiro. Operasi ini menyebabkan 60 pelaku dan 4 anggota polisi tewas, serta 81 orang ditahan. Razia melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja dengan tembakan terus terdengar. Pemerintah negara bagian Rio menyebut ini sebagai operasi terbesar dalam sejarah kota, dengan 93 senapan, lebih dari setengah ton narkoba disita. Petugas mengatakan mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari tersangka yang menolak menyerah. Organisasi hak asasi manusia mengecam operasi ini, menyebutnya sebagai tragedi besar dan menuntut investigasi menyeluruh. Rekaman di media sosial menunjukkan asap dan api membumbung dari favelas saat tembakan berlangsung. Sementara 46 sekolah ditutup dan kelas malam di universitas setempat dibatalkan. Anggota geng menguasai sejumlah bus dan memblokade jalan di kota menyebabkan kerusakan luas. Operasi ini merupakan hasil penyelidikan setahun terhadap Red Command yang semakin menguasai favelas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarawan dan pengamat keamanan publik menyebut jumlah korban dalam operasi ini sebagai angka perang, menunjukkan skala dan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Rio de Janeiro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya 60 orang termasuk 4 petugas polisi tewas dalam operasi besar-besaran melawan geng Komando Vermelho di Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa 28 Oktober 2025. Pihak berwenang juga menangkap 81 orang dalam upaya menumpas kelompok kriminal paling kuat di kota tersebut. Pemerintah negara bagian Rio de Janeiro melaporkan bahwa operasi dilaksanakan di daerah favela Penha dan Alemão, wilayah yang dikenal sebagai basis utama geng Komando Vermelho. Pasukan keamanan yang dilengkapi senjata berat melakukan patroli dan penangkapan puluhan tersangka, sebagian diantaranya melawan dengan senjata api dan bahan peledak. Media lokal melaporkan anggota Komando Vermelho membangun barikade untuk menghambat masuknya pasukan keamanan. Namun sekitar 2.500 petugas dan 32 kendaraan lapis baja telah diterjunkan untuk menguasai wilayah tersebut. Operasi polisi di favela Rio de Janeiro seringkali berujung baku tembak yang membahayakan warga sipil. Pada tahun 2024 saja diperkirakan sekitar 700 orang tewas dalam operasi semacam ini, atau hampir 2 orang per hari. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban masih bersifat sementara, dan operasi di favela Penha serta Alemão masih terus berlangsung hingga saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Kecamatan Sanga, Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 22 Oktober 2025. Salah satu pelaku diketahui seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tim gabungan Jatanras Polda Sumsel beserta Satreskrim Polres Musi Banyuasin dan Satreskrim Polsek Sangat Desa akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap pria yang ditemukan membusuk di dalam karung. Menurut keterangan Kasatreskrim Polres Musi Banyuasin AKP Afni Abrianto, motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka karena korban kerap mencuri buah sawit di kebun milik tersangka. Saat itu tersangka memergoki korban sedang beraksi diduga hendak mencuri sawit dan tersangka langsung menembak korban dengan menggunakan senapan angin dan mengenai paha kanan dan lengan kiri korban. Tersangka kemudian pulang dan mengajak anaknya ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi korban. Setelah mengetahui korban masih hidup, pelaku kembali menembak kepala hingga korban meninggal dunia. Tersangka ini pemilik dari kebun, di mana saat itu korban ternyata maling sawit di kebun itu. Jadi tersangka ini sudah ada di TKP itu dari jam 3 sore. Sampai jam 9 malam mendapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin. Kalau di sana bahasanya kucluk. Saat melakukan penembakan pertama ternyata si korban ini belum meninggal. Nah, untuk memastikan dia meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Setelah itulah sudah meninggal korban. Setelah dilakukan penembakan itu, mayat korban dimasukkan di dalam karung. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor
mayat itu diangkut menuju tempat pembuangan yang kurang lebih jaraknya ada sekitar 250 meter dari TKP penembakan. Setelah sampai di tempat pembuangan, 2 orang ini menurunkan dari sepeda motor dan mengangkat sampai mayatnya turun, kemudian bapaknya turun ke sawah itu, sementara anaknya menyinari langkah bapaknya menggunakan senter. Selanjutnya, setelah membuang mayat, mereka kembali ke TKP awal, membersihkan darah korban, terus anaknya membuang sendal milik korban, dilempar dari titik penembakan itu. Habis dari situ, mereka pulang. Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tumpahan oli yang menutupi Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kecamatan Kadumerak, Pandeglang, Banten, mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Kondisi permukaan jalan yang sangat licin membuat pengendara kehilangan kendali saat melintas. Inilah video amatir warga yang merekam sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di Jalan AMD Lintas Timur, Pandeglang, Banten. Tumpahan oli yang menutupi permukaan jalan menyebabkan roda motor terpleset, terutama saat melintas di bagian jalan yang berbelok. Sejumlah pengendara terlihat terluka akibat terjatuh, sementara penyebab tumpahan oli tersebut masih belum diketahui. Petugas pemadam kebakaran dibantu Satlantas Polres Pandeglang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan oli dari permukaan jalan dengan cara menyemprot air dan membersihkannya secara manual. Tadi saya mau berangkat kerja. Nah, tadi lewat sini gimana Teh? Tadi jalannya licin banget, saya juga hampir jatuh, makanya berhenti dulu di sini. Emang licin karena apa sih Teh? Kayaknya ini ketumpahan oli atau minyak gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman mau jatuh doang tadi ya? Iya. Perlu saya jelaskan di sini, kami berdasarkan penerimaan laporan dari masyarakat tentang adanya korban akibat jalan yang diduga terkena tumpahan minyak atau oli di jalan sepanjang tanjakan Lebak Sireh, mengakibatkan banyak atau beberapa korban. Yang diperkirakan tadi ada sekitar 10, namun sudah dalam penanganan medis dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, setelah kita menerima laporan, kita cek dan kita teruskan atau kita laporkan kembali kepada BPBD ataupun damkar setempat untuk sterilisasi atau pembersihan jalan berupa disemprot air bertekanan tinggi sehingga minyak atau tumpahan oli bisa disterilkan. Petugas mengimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintas di wilayah rawan kecelakaan, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Dampak hujan deras, tebing setinggi 10 meter longsor dan menerjang sebuah rumah warga di Dusun Sidowayah, Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Akibatnya, tembok di 2 kamar tidur dan dapur jebol. Penghuni rumah bahkan nyaris tertimpa reruntuhan bangunan. Warga dibantu aparat kepolisian, TNI, Tagana, dan relawan langsung membersihkan material tanah yang menutup samping rumah milik Slamet Riono, warga Sidowayah, Kelurahan Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rumah Slamet mengalami kerusakan parah pada bagian tembok samping usai diterjang longsor. Saat penghuni rumah tertidur, tebing setinggi 10 meter di samping rumahnya longsor. Slamet sempat terbangun karena mendengar suara gemuruh dari atas rumahnya. Tak berselang lama, lemari dan meja di dalam kamar berjalan sendiri akibat getaran sebelum akhirnya beberapa puing tembok berjatuhan. Ia kemudian membangunkan istrinya dan berusaha menyelamatkan diri. Selain kamarnya, longsor juga mengenai dapur dan kamar cucunya. Beruntung cucunya saat kejadian sudah berangkat kuliah dan menginap di rumah kosannya di Jogja. Itu mendengar suara demikian, lalu lemari dan meja itu berjalan. Itu lalu orang putri saya bangunkan supaya pindah. Terus ini yang di ini loh, jatuh di ini di depan 2 potong ini.
Tapi nggak kena ya Pak ya? Nggak kena. Langsung menyelamatkan diri. Iya. Itu yang kena kamar apa ya? Kamar tidur. Wah. Iya. Sana ya. Dapur ya? Iya, dapur. Sama kamar anak. Kamar cucu saya. Untuk kejadian longsor di rumah Bapak Sujianto di Dusun Sidowaya, karena kemarin sore itu hujan deras dengan yang tinggi, sehingga mengakibatkan bahwa tebing di samping kiri Bapak Sujianto setinggi 10 meter mengalami longsor, sehingga menimpa rumah Bapak Sujianto, yang mana kejadian itu di kamar, ada di kamar, yang menjadikan di kamar ada 2 kamar yang temboknya ambrol karena kejadian tanah longsor. Untuk itu kami dari Polres Kulon Progo maupun dari Polsek Kokap turut prihatin atas kejadian tersebut, dan kami memohon untuk warga sekitar yang mungkin dekat dengan tebing, kami mengharapkan untuk selalu berhati-hati. Mungkin gerakan saat ini adalah musim penghujan dan intensitas untuk hujan mungkin agak tinggi dan bisa menyebabkan longsor. Proses pembersihan longsor terkendala ketebalan material tanah dan lokasi yang sulit dijangkau alat berat, sehingga proses pembersihan hanya bisa dilakukan dengan peralatan manual. Sementara untuk 6 penghuni rumah diusingkan ke rumah tetangga karena kondisi tanah yang labil dan rawan terjadi longsor susulan. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi percobaan pencurian sepeda motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 29 Oktober 2025. Aksi pelaku berakhir saat dirinya ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria diteriaki dan dikerumuni warga di sebuah tempat cuci motor di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diduga berusaha mencuri sepeda motor milik pelanggan yang sedang dicuci. Namun aksinya ketahuan oleh pegawai dan warga sekitar. Tak bisa melarikan diri, pelaku akhirnya diamankan dan mendapat bogem mentah dari warga yang geram atas tindakannya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Truk sampah terguling di dekat kantor Kelurahan Sawangan Baru, Kota Depok pada Rabu malam 29 Oktober 2025. Diduga truk terguling akibat kelebihan muatan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat truk sampah terguling di tepi jalan dekat kantor Lurah Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat pada Rabu 29 Oktober 2025 malam. Sebelum terguling, warga melihat kondisi truk yang terlihat miring karena diduga kelebihan muatan. Truk akhirnya terguling dan menumpahkan tumpukan sampah di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun arus lalu lintas sempat terganggu akibat tumpahan sampah yang menutup sebagian badan jalan tersebut. Petugas kebersihan dan pihak kelurahan segera melakukan evakuasi sampah dan pemindahan muatan ke kendaraan pikap lain agar arus lalu lintas kembali lancar. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang ayam di Pasar Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, nyaris menjadi korban pembacokan oleh seorang preman yang diduga pelaku kesal lantaran tak diberi uang jatah preman oleh korban. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus pedagang ayam di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saat suasana pasar dalam keadaan ramai. Menurut keterangan saksi mata bernama Agus, pelaku datang dan meminta uang sebesar Rp5.000 kepada korban berinisial Afrizal, pedagang ayam berusia 56 tahun. Saat permintaannya tak dipenuhi, pelaku langsung mengamuk dan mengacak-acak dagangan korban. Ketegangan semakin memuncak saat pelaku mengambil senjata tajam jenis golok dari salah satu lapak pedagang. Pelaku berusaha menyerang korban, namun korban berhasil menghindar dan terselamatkan berkat bantuan pedagang lainnya. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke tempat aman oleh warga. Pihak Polsek Ciputat Timur membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian. Diketahui pelaku baru saja bebas dari penjara beberapa hari sebelum kejadian atas kasus pemerasan di sebuah konter handphone. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban kecelakaan kapal KM Mina Maritim 148 yang tenggelam di perairan Talisayan, Kabupaten Berau. Satu korban atas nama Basri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan keadaan membusuk yang tak jauh dari titik kapal tenggelam.
Operasi pencarian terhadap korban kecelakaan kapal kilometer Mina Maritim 148 yang tenggelam di perairan Talisayan, Kabupaten Berau membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban mengapung atas nama Basri di sekitar titik lokasi KM Mina Maritim 148 di pencarian hari keempat pada Rabu 29 Oktober 2025 sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia bagian tengah. Korban pun dievakuasi ke RS Pratama Talisayan guna mendapatkan pemeriksaan medis lebih lanjut. Meskipun satu korban berhasil ditemukan, namun kendala utama dalam operasi adalah cuaca yang kurang bersahabat ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang. Upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan, termasuk penyelamatan titik di lokasi terakhir kapal terpantau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.